Sesungguhnya, melakukan perbuatan aniaya dalam bulan-bulan haram, maka dosa dan sanksinya jauh lebih besar daripada melakukan perbuatan aniaya dalam bulan-bulan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi. Bulan Sa'ban begitu istimewa dalam Islam, sampai-sampai beberapa ulama menempatkan kedudukannya sebagai pintu gerbang menuju bulan suci umat Islam, yakni Ramadan. Lantas, dari mana asal-usul dan penamaan bulan Sa'ban ini? Dosen agama Islam Universitas Indonesia atau UI, Al-Hafiz Kurniawan menyebutkan tentang asal-usul bulan Sa'ban ini dan kenapa jadi istimewa, khususnya di umat Islam di dunia, tak terkecuali di Indonesia. Said Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki yang tidak asing di kalangan santri Indonesia bahkan menulis secara khusus sebuah buku dengan 152 halaman tentang bulan Sa'ban yang berjudul Mazafi Sa'ban. Said Muhammad Alwi mengawali bukunya dengan ulasan asal-usul kata Sa'ban, papar Al-Hafiz dalam paparnya di situs resmi NU. Kompas TV sudah dapat izin mengutipnya. Al-Hafiz lantas menjelaskan, sebelum masuk lebih rinci perihal keistimewaan bulan Sa'ban, Sayyid Muhammad Alwi mendokumentasikan sejumlah pandangan ulama terkait penamaan bulan Sa'ban. Bulan Sa'ban adalah bulan ke-8 dalam kalender Hijriah. Dinamai dengan sebutan Sa'ban ini mengutip dari Sayyid Alwi karena banyak cabang-cabang kebaikan pada bulan mulia Sa'ban. Sebagaimana ulama mengatakan, Sa'ban berasal dari Sa'adoban yang bermakna terpancarnya keutamaan. Menurut ulama lainnya, Sa'ban berasal dari kata asyibu dengan kasroh pada huruf sin, sebuah jalan di gunung yang tidak lain adalah jalan kebaikan. Sementara sebagian ulama lagi mengatakan Sa'ban berasal dari kata asabu atau dengan fathah pada huruf sin. Secara harfiah, menambal di mana Allah menambal atau menghibur atau mengobati atau patah hati hambanya di bulan Sa'ban. Ada pula ulama yang memahami bulan ini dengan makna selain yang disebutkan sebelumnya. Lihat Said Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, Mazafi Sa'ban, cetakan pertama tahun 1424 Hijriah, halaman 5 paparnya. Bulan Sa'ban mempunyai akar bahasa yang kuat dalam budaya Arab. Makna kata Sa'ban berasal dari percabangan yang berarti pembagian. Menurut kitab Samsul Ulum Wadawa, Kalam Al-Arab min Al-Kulum, karya Naswan bin Said Al-Hamiri, Sa'ban adalah nama bulan sebelum Ramadan dengan wazan polanya yakni fa'lan dan akar katanya adalah sa'aba. Ibnu Duraid mengatakan Sa'ban disebut demikian karena percabangan di dalamnya. Maksudnya adalah saat itu di bulan tersebut banyak orang Arab yang mencari air dari lingkungan Yaman dan Himyar. Berdasarkan kitab Sahrul Ramadan fil Al-Jahiliyah wal Islam karangan Ahmad Al-Manzalawi disebutkan bahwa awal mula penamaan bulan Sa'ban dimulai pada 412 Masehi yang merupakan hari nenek moyang kelima Nabi Muhammad SAW. Disebutkan pula konon nama Sa'ban ini mengacu pada dahan pohon yang bercabang dua. Lambat laun, konsep dari makna tersebut diletakkan pada bulan yang berada di antara Rajab dan Ramadan. Beberapa suku Arab ketika itu ada yang tidak menggunakan nama bulan Sa'ban dan menyebutnya sebagai 2 bulan Rajab. Adapun kitab Umdah Al-Qari Bisar Sahih Al-Bukhari, karangan sejarawan Badaruddin Al-Ayani, menjelaskan di balik penamaan Sa'ban dengan mengutip penjelasan Ibnu Duraid bahwa disebut Sa'ban karena saat itu banyak orang bepergian atau memisahkan dirinya untuk mencari air. Ada pula yang menyebut penamaan Sa'ban ini karena muncul di antara Ramadan dan Rajab. Sebagian lagi mengatakan Sa'ban adalah bulan di mana suku-suku Arab saat itu terpecah. Berarti raja-raja saat itu terpecah untuk mencari hadiah pemberian. Bulan Sa'ban merupakan bulan ke-8 dalam kalender Islam yang terletak di antara bulan Rajab dan Ramadan. Terdapat satu malam mulia di bulan Sa'ban, yaitu Nisfu Sa'ban. Lantas, apa itu arti Nisfu Sa'ban dan bagaimana sejarahnya? Berikut penjelasannya. Sebagai salah satu malam yang mulia, Nisfu Sa'ban sangat dinantikan oleh kaum muslim. Rasulullah SAW menyebut malam Nisfu Sa'ban merupakan waktu pencatatan amal kebaikan setiap manusia. Usamah bin Zaid berkata, "Ya Rasulullah SAW, aku tidak pernah melihatmu berpuasa sebanyak di bulan Sa'ban." Rasulullah SAW berkata, "Ini adalah bulan yang tidak banyak diperhatikan orang-orang antara Rajab dan Ramadan.
Ini adalah bulan saat berbagai amalan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku suka amalanku diangkat saat sedang berpuasa. Hadis riwayat Imam An-Nasai. Mengingat keutamaan tersebut, kaum muslim dianjurkan mengerjakan sederet amalan di malam nisfu Sa'ban, seperti sholat hingga berpuasa. Sejarah nisfu Sa'ban dikutip dari buku Tanya Jawab Islam oleh tim dakwah pesantren. Pada malam Sa'ban atau nisfu Sa'ban telah terjadi peristiwa penting dalam sejarah perjuangan umat Islam yang tidak boleh kita lupakan sepanjang masa. Salah satunya adalah perintah memindahkan kiblat sholat dari Baitul Muqaddas yang berada di Palestina ke Ka'bah yang berada di Masjidil Haram, Mekah pada tahun ke-8 Hijriah. Untuk diketahui, sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, yang menjadi kiblat sholat adalah Ka'bah. Kemudian, setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, ia memindahkan kiblat sholat dari Ka'bah ke Baitul Muqaddas yang digunakan orang Yahudi sesuai dengan izin Allah untuk kiblat sholat mereka. Perpindahan tersebut dimaksudkan untuk menjenakkan hati orang-orang Yahudi dan untuk menarik mereka kepada syariat Al-Quran dan agama yang baru, yaitu agama Tauhid. Sayangnya, setelah Rasulullah SAW menghadap Baitul Muqaddas selama 16-17 bulan, ternyata harapan Rasulullah tidak terpenuhi. Orang-orang Yahudi di Madinah justru berpaling dari ajakannya. Bahkan mereka merintangi Islamisasi yang dilakukan Nabi dan mereka telah bersepakat untuk menyakitinya. Mereka menentang Nabi dan tetap berada pada kesesatan. Arena itu, Rasulullah SAW berulang kali berdoa memohon kepada Allah agar diperkenankan pindah kiblat sholat dari Baitul Muqaddas ke Ka'bah lagi. Setelah Rasul mendengar ajakan orang-orang Yahudi yang mengatakan Muhammad menyalahi kita dan mengikuti kiblat kita, apakah yang memalingkan Muhammad dan para pengikutnya dari kiblat atau Ka'bah yang selama ini mereka gunakan? Ajakan tersebut kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 143 yang artinya, dan kami tidak menjadikan kiblat yang menjadi kiblatmu, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelok. Dan pada akhirnya Allah memperkenalkan Rasulullah SAW memindahkan kiblat sholat dari Baitul Muqaddas ke Ka'bah, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 144. Keutamaan bulan Sa'ban. Yang pertama, Rasulullah SAW banyak mengerjakan puasa sunnah. Keutamaan bulan Sa'ban adalah bagi Rasulullah Muhammad SAW, ini bulan paling banyak bagi beliau mengerjakan puasa sunnah, atau kecuali pada bulan Ramadan. Rasulullah melaksanakan puasa sunnah hampir selama 1 bulan penuh pada bulan Sa'ban. Keutamaan bulan Sa'ban ini dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Salamah. Aisyah radhiyallahu anhuma menceritakan kepadanya, Rasulullah SAW tidak pernah melaksanakan saum atau puasa lebih banyak dalam sebulan selain Sa'ban. Beliau hampir melaksanakan saum pada Sa'ban seluruhnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1834. Nabi Muhammad SAW menunaikan keutamaan bulan Sa'ban ini dengan memberikan jarak atau batas 1 atau 2 hari, tepat sebelum menunaikan ibadah puasa atau bulan penuh di bulan Ramadan. Batasnya sampai tanggal 27 atau 28 Sa'ban. Hal ini dikisahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, janganlah kalian mendahului puasa Ramadan 1 hari atau 2 hari, kecuali puasa yang biasa dilakukan oleh seseorang qada puasa Ramadan, maka silakan ia melakukan puasa tersebut. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1988. Yang kedua, amalan dibawa naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan bulan Sa'ban adalah segala amalan baik dan buruk dibawa naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Sa'ban berada di antara bulan Rajab dan Ramadan. Inilah mengapa Rasulullah SAW banyak mengamalkan ibadah puasa sunnah di bulan Sa'ban. Keutamaan bulan Sa'ban ini dikisahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid. Rasulullah SAW bersabda, itulah bulan yang manusia lalai darinya. Ia bulan yang berada di antara Rajab dan Ramadan, yaitu bulan yang berisikan berbagai amal, perbuatan diangkat kepada Rabb semesta alam. Aku senang amalku diangkat ketika aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Nasai nomor 2317. Yang ketiga, perintah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Keutamaan bulan Sa'ban adalah memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat perintah bersolawat dalam surat Al-Ahzab ayat 56 pada bulan Sa'ban. Sungguh Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, sholawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran surat Al-Ahzab ayat 56.
Keutamaan bulan Syaban ini dikisahkan dalam kitab berjudul Al-Gunya jilid 3 halaman 342 oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Diungkap bulan Syaban adalah bulan bersolawat kepada Nabi pilihan. Yang keempat, persiapan sebelum bulan Ramadan. Keutamaan bulan Syaban adalah ini momen persiapan sebelum bulan Ramadan tiba. Ramadan merupakan bulan bagi umat Islam memanen amalan baik seperti membaca Al-Quran, berpuasa, sholat tahajud, dan amalan yang dianjurkan lainnya. Bulan Syaban adalah bulan yang tepat untuk membiasakan diri menunaikan amalan-amalan soleh. Kementerian Agama Rakyat Indonesia menegaskan keutamaan bulan Syaban ini dari pernyataan Abu Bakar Al-Balkhi. Rajab adalah bulan menanam, Syaban adalah bulan menyirami tanaman, dan Ramadan adalah bulan memanen hasil tanaman tersebut. Yang kelima, bulan yang dilupakan orang. Keutamaan bulan Syaban adalah menjadi hal yang wajib menjadi pertimbangan karena ini bulan yang banyak dilupakan orang-orang. Hal ini dikisahkan oleh Abu Daud dan Nasai. Rasulullah bersabda, bulan Syaban adalah bulan yang kemuliaannya dilupakan orang-orang karena letaknya antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai. Yang keenam, bulan terakhir qada puasa Ramadan. Keutamaan bulan Syaban adalah bagian dari bulan terakhir mengqada puasa Ramadan tahun lalu. Qada puasa atau mengganti atau membayar puasa Ramadan hukumnya wajib bagi umat Islam yang tidak memiliki uzur syar'i sebelum memasuki bulan Ramadan berikutnya. Aisyah radhiyallahu anhuma melakukan qada puasa pada bulan Syaban. Keutamaan bulan Syaban ini dikisahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Salamah bin Abdurrahman. Aisyah radhiyallahu anhuma berkata, "Sesungguhnya aku berkewajiban melakukan puasa Ramadan dan aku tidak mampu melakukannya hingga datang Syaban." Hadis riwayat Abu Daud nomor 2047. Seorang muslim yang tidak membayar hutang puasanya hingga dalam Ramadan berikutnya tanpa uzur syar'i, maka akan mendapatkan dosa besar. Dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab oleh Imam Nawawi diungkap, jika ia atau seorang muslim mengakhirkan puasa qada sampai datang Ramadan berikutnya tanpa uzur, ia telah berdosa dan ia harus berpuasa Ramadan yang datang. Apabila seorang muslim tidak memiliki kesempatan untuk qada puasa Ramadan tahun lalu karena halangan seperti sakit berkepanjangan dan lainnya, maka diperbolehkan membayar di tahun berikutnya dan tidak membayar fidyah. Yang ketujuh, dikabulkan segala permohonan. Keutamaan bulan Syaban adalah ada pada malam nisfu Syaban, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan semua urusan umatnya bila mereka memperbanyak doa. Keutamaan bulan Syaban ini dikisahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Jika datang malam pertengahan bulan Syaban, maka lakukanlah qiyamul lail dan berpuasalah di siang harinya, karena Allah turun ke langit dunia saat itu pada waktu matahari tenggelam. Lalu Allah berfirman, adakah orang yang minta ampun kepadaku, maka aku akan ampuni dia. Adakah orang yang meminta rezeki kepadaku, maka aku akan memberi rezeki kepadanya. Adakah orang yang diuji, maka aku akan selamatkan dia. Allah berfirman tentang hal ini sampai terbit fajar. Hadis riwayat Ibnu Majah halaman 1 nomor 421. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Imam halaman 3 nomor 378. Dalam sebuah hadis dhaif yang diriwayatkan Al-Dailami, Imam Asakir dan Al-Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda, ada 5 malam di mana doa tidak tertolak pada malam-malam tersebut, yaitu malam pertama bulan Rajab, malam nisfu Syaban, malam Jumat, malam Idul Fitri, dan malam Idul Adha. 8. Pengampunan dosa. Keutamaan bulan Syaban adalah malam penuh dengan ampunan dosa. Malam nisfu Syaban dianggap sebagai malam pengampunan, pembebasan, dan penuh berkah. Pada malam nisfu Syaban, umat muslim dianjurkan berbanyak amalan sunnah untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keutamaan bulan Syaban ini dikisahkan dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah. Sesungguhnya Allah melihat pada malam pertengahan Syaban, maka Dia mengampuni semua makhluknya kecuali orang musyrik dan orang yang bermusuhan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tabrani dinilai sahih oleh Al-Albani. Hadis lainnya diriwayatkan dari Abdullah bin Amr. Nabi SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla mendatangi makhluknya pada malam nisfu Syaban. Allah mengampuni hamba-hambanya kecuali 2 orang, yaitu orang yang bermusuhan dan orang yang membunuh jiwa. Dalam hadis riwayat lain, Aisyah radhiyallahu anhuma menjelaskan bahwa Allah memberi kesempatan bagi umat muslim untuk mendapatkan pengampunan seperti banyaknya bulu kambing. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla turun ke langit dunia pada malam nisfu Syaban
dan mengampuni lebih banyak dari jumlah bulu pada kambing Bani Kalb atau salah satu kabilah yang punya banyak kambing. Hadis riwayat At-Tabrani dan Ahmad. 9. Pahala yang berlimpah. Keutamaan bulan Syaban adalah Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberikan pahala yang berlimpah. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ampunan yang seluas-luasnya dan pahala yang sebanyak-banyaknya bagi umat muslim yang mengerjakan amalan baik. Adanya keutamaan bulan Syaban ini dikisahkan dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anhuma. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bangun pada malam hari dan melakukan sholat serta memperlama sujud, sehingga aku menyangka beliau telah diambil. Karena curiga, maka aku gerakkan telunjuk beliau dan ternyata masih bergerak. Ketika beliau mengangkat kepalanya dari sujud dan selesai dari sholatnya, beliau berkata, "Wahai Aisyah atau wahai Humairah, apakah kamu menyangka bahwa Rasulullah tidak memberikan hakmu kepadamu?" Aku menjawab, "Tidak ya Rasulullah, namun aku menyangka bahwa Anda telah dipanggil Allah karena sujud Anda lama sekali." Rasulullah SAW bersabda, "Tahukah kamu malam apakah ini?" Aku menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Dan beliau bersabda, "Ini adalah malam nisfu Syaban atau pertengahan bulan Syaban, dan Allah muncul kepada hamba-hambanya di malam nisfu Syaban dan mengampuni orang yang minta ampun, mengasihi orang yang minta dikasihi, namun menunda orang yang hasud, bagaimana perilaku mereka." Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dan berikut 8 keistimewaan bulan Syaban. Yang pertama, bulan diangkatnya amalan ibadah dikutip dari Pusat Kajian Hadis. Amalan harian manusia dilaporkan setiap ba'da subuh dan asar. Amalan mingguannya setiap hari Senin, dan amalan tahunan pada bulan Syaban. Hal ini sesuai hadis Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada kami. Amr bin Ali dari Abdurrahman, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Sabit bin Qais Abu Al-Ghuzni, seorang syekh dari penduduk Madinah. Dia berkata, telah menceritakan kepadaku Abu Said Al-Makburi. Dia berkata, telah menceritakan kepadaku Usamah bin Zaid. Dia berkata, dan aku bertanya, wahai Rasulullah SAW, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa dalam satu bulan sebagaimana engkau berpuasa di bulan Syaban. Dan beliau bersabda, itulah bulan yang manusia lalai darinya. Ia bulan yang berada di antara bulan Rajab dan Ramadan, yaitu bulan yang di sana berisikan berbagai amal, perbuatan diangkat kepada Rabb semesta alam. Aku senang amalku diangkat ketika aku sedang berpuasa. Hadis Nasai nomor 2317. Yang kedua, memuliakan Ramadan. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi di nomor 599, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Sodaqoh bin Musa dari Sabit bin Anas. Dia berkata, Nabi SAW ditanya tentang puasa yang paling utama setelah Ramadan. Beliau menjawab, bulan Syaban untuk memuliakan Ramadan. Beliau ditanya lagi, lalu sodaqoh apa yang paling utama? Beliau menjawab, sodaqoh di bulan Ramadan. Abu Isa berkata, ini adalah hadis gharib, dan menurut ahlul hadis sodaqoh bin Musa bukanlah rawi yang kuat. Yang ketiga, nisfu Syaban, malam penuh ampunan dan istimewa. Salah satu keistimewaan bulan Syaban yakni malam nisfu Syaban. Dalam kitab Syu'abil Iman lil Baihaqi juz 5 halaman 360, hadis nomor 3552 disebutkan mengenai keistimewaan malam nisfu Syaban sebagai berikut. Dari Muaz bin Jabal dari Nabi SAW, beliau bersabda, Allah memperhatikan kepada semua makhluknya pada malam nisfu Syaban, maka Dia memberikan ampunan kepada semua makhluknya kecuali kepada orang yang musyrik dan orang yang bermusuhan. Imam Syafi'i berkata, telah sampai kepada kami bahwa doa dikabulkan dalam 5 malam, yaitu malam Jumat, malam Al-Adha, malam Al-Fitri, malam Awal Rajab, malam nisfu Syaban. Dalam kitab Nushatul Majalis Is-Sofuri juz 1 halaman 165, Atta bin Yasar berkata, tidak ada malam yang lebih utama setelah Lailatul Qadar dibandingkan dengan malam nisfu Syaban. Ia merupakan salah satu malam yang mustajab berdoa di dalamnya. Yang keempat, dikabulkan semua hajat. Dalam kitab Sunan Ibnu Majah juz 1 halaman 444, hadis nomor 1388 dari Ali bin Abu Thalib, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila telah datang malam nisfu Syaban, maka berqiyamul lailah pada malam harinya dan berpuasalah pada siang harinya. Sesungguhnya rahmat Allah turun pada malam itu ke langit yang paling bawah ketika terbenamnya matahari. Kemudian Allah menyeru, adakah orang yang meminta maaf kepadaku, maka akan aku ampuni.
Adakah yang meminta rizki, maka aku akan melimpahkan rizki kepadanya. Adakah orang yang sakit, maka aku akan sembuhkan. Dan hal-hal yang lain sampai terbitnya fajar. Yang kelima, bulan mulia. Mengenai bulan Saban yang merupakan salah satu dari 4 bulan mulia atau haram, Rasulullah SAW telah bersabda dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya zaman telah berputar seperti keadaannya semula sejak hari Allah menciptakan langit dan bumi, dan sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram yaitu suci, 3 di antaranya berturut-turut yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Sedangkan lainnya ialah Rajab Mudar yang terletak di antara bulan Jumada dan bulan Sa'ban. Yang ketujuh, perbuatan maksiat dilipat gandakan dosanya. Berbuat zolim atau bermaksiat di bulan haram, dosanya dilipat gandakan, bagaimana dilipat gandakannya dosa untuk orang yang berbuat zolim dan maksiat di tanah haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Quran Surat At-Taubah ayat 36. Ibnu Qatadah mengatakan, sesungguhnya melakukan perbuatan aniaya dalam bulan-bulan haram, maka dosa dan sanksinya jauh lebih besar daripada melakukan perbuatan aniaya dalam bulan-bulan yang lain. Sekalipun pada prinsipnya perbuatan aniaya itu kapan saja dilakukan dosanya tetap besar, tetapi Allah lebih memperbesar urusannya sesuai dengan apa yang dikehendakinya. 8. Amal ibadah digandakan pahalanya. Beribadah dan beramal soleh di bulan mulia, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Abbas menerangkan, bulan Sa'ban yang merupakan satu dari 4 bulan haram atau suci yang kesuciannya diagungkan, dan sanksi atas perbuatan dosa yang dilakukan padanya diperbesar, serta pahala amal soleh yang dilakukan di dalamnya diperbesar pula. Wallahu a'lam bishawab. Semoga di video kali ini menambah ketakwaan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.